Perkenalkan, nama saya Talita Zina Kamedadi dari kelas 12-3. Kali ini saya akan menjelaskan kedudukan satu titik pada lingkaran. Nah, jadi kedudukan satu titik pada lingkaran ini sama dengan nilai kuasa. Jadi ini adalah K. Nah, cara tahu titik A terletak di dalam lingkaran itu gimana? Berarti nilai kuasanya itu lebih besar dibanding 0. Nah, kalau terletak pada lingkaran itu nilai kuasanya sama dengan 0. Nah, kalau terletak di luar atau di luar lingkaran itu K-nya lebih kecil dibanding 0. Gimana cara tahu nilai kuasa? Nah, nilai kuasa itu cara tahunya adalah dengan substitusi titiknya. Nah, jadi di sini kita punya persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini kan ada titiknya nih. A min 1,2. Jadi min 1 ini min 1 ini x, min 2 ini y. Kita tinggal masukin. Min-nya min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 25. Nah, situ min 1 kuadrat kan jadi 1 ditambah 4 sama dengan 25. 1 tambah 4 kan 5. Nah, 25 nya ini pindah ke sebelah sini, jadi min 20. Nah, ini adalah nilai kuasanya. Nah, kan ini min 20 nilai kuasanya, berarti nilai kuasa ini lebih kecil dibanding 0 dong. Berarti ini terletak di luar lingkaran. Itu ada limit aljabar. Nah, di sini limit itu limit x mendekati a fx. Nah, jadi x ini kan mendekati a, berarti x ini kita tinggal substitusiin. Nah, jadinya fa. Nah, contohnya itu bisa kayak limit mendekati 4. Nah, ini fx. Nah, jadinya karena ini x tinggal disubstitusiin jadi 4. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, di sini bentuk tentunya itu bisa berupa koefisien atau variabel atau angka, itu 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dan juga bisa juga 0, bisa juga infinity dan lain-lain. Dan pecahan juga kayak 3/4 atau 1/2 itu boleh ya. Nah, terus kalau bentuk tak tentunya tuh bisa 0/0, infinity per infinity, terus infinity dikurang infinity. Nah, ini bentuk tak tentunya. Nah, selanjutnya ada limit aljabar bentuk tak hingga atau x-nya itu mendekati tak hingga. Nah, di situ ada yang pertama itu adalah bentuknya yang pecahan. Nah, di sini ada limit x mendekati tak hingga itu fx per gx. Nah, gimana cara kerjain ya? Jadi dibagi dengan x pangkat tertinggi. Jadi misalnya nih ada contoh f x kuadrat dibagi gx kuadrat. Nah, kalau kuadrat tadi sama nih, kalau pangkatnya nih sama nih 2 sama 2 gitu kan, ini tinggal dibagi aja nih yang depannya, itu f per g. Nah, juga tapi kalau pangkat yang tertingginya di atas gimana? Kalau pangkat tertingginya di atas itu pasti nilainya itu adalah infinity. Gimana kalau pangkatnya yang paling bawah, yang paling tertinggi? Nah, itu adalah 0, pasti 0 gitu. Terus habis itu bentuk yang akar. Dan bentuk yang akar ini limit x mendekati infinity, jadi ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurang akar x kuadrat ditambah qx ditambah s. Nah, sini ada cara cepatnya nih. Nah, kita tinggal lihat dari nilai yang paling depan atau nilai koefisien x kuadratnya. Nah, di sini kalau nilai koefisien x kuadrat yang depan ini sama kayak yang di akar selanjutnya atau di hitungan selanjutnya, itu bisa langsung masukin rumus b dikurang q
sama per 2 akar A. Nah, jadi B ini yang punya koefisien X aja, Q-nya juga sama, 2 diakarin sama yang awal ini. Kalau A, kalau koefisien yang depan ini lebih besar dibanding yang P, itu pasti hasilnya adalah tahingga. Nah, kalau sebaliknya atau A lebih kecil dibanding P, itu berarti min tahingga. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini aku punya contoh soal, itu limit X mendekati 5, X kuadrat dikurang 9X ditambah 20 per X min 5. Nah, sini kita coba substitusikan dulu X-nya. Nah, ininya kan X-nya kan 5, berarti kita tinggal substitusiin aja. Jadi 5 kuadrat dikurang 9 kali 5 ditambah 20 per X-nya 5 dikurang 5. Hasilnya berapa? 5 kuadrat itu 25 ditambah dikurang, di bawah aja deh. 25 dikurang 45 ditambah 20 per 0, karena 5 kurang 5 habis dong. 25 dikurang 45 itu min 20. Min 20 ditambah 20 itu 0, jadinya 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini kan bentuk tak tentu. Nah, kalau kita dapat 0 per 0 atau tahingga dibagi tahingga atau tahingga dikurang tahingga, itu kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama itu bisa pakai pemfaktoran, yang kedua itu bisa rasional, yang ketiga itu bisa turunan. Nah, di sini aku bakal pakai contoh turunan aja ya. Nah, jadi sini aku bakal pakai turunan. Nah, gimana sih cara pakai turunan? Di sini kita tulis dulu ya soalnya. Limit X mendekati 5, X kuadrat 9X tambah 20 per X 5. Cara turunan itu adalah, ini kan ada pangkatnya nih, pangkatnya adalah 2. Nah, 2 ini kita pindahin ke depan sini, jadi 2 kan. Nah, X ini gimana? X kuadratnya ini, pangkatnya ini nih, dikurang sama dengan 1. 2 dikurang 1 adalah 1 kan. Nah, berarti jadi X aja kan, gak perlu ditulis lagi kan. Nah, terus kita coba lagi yang ini kan 1 nih, ini sama dengan X pangkat 1. Nah, kita pangkat 1 nya pindahin dulu ke depan. 9 kali pangkat 1 sama dengan 9 dong, kurang 9. X min pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 0, berarti X nya gak usah ditulis. Nah, ini kan gak ada X ya, berarti ini dihilangkan aja, jadinya 2X min 9. Nah, bawahnya juga sama, ini kan X pangkat 1 kan. Nah, kita taruh di satunya ke depan sini, jadi 1 dikurang sama 5. Ini kan kurang 5 ini kan gak ada X kan, berarti hilang, berarti cuma ada 1 aja. Nah, langsung kita masukin aja, 2 dikali 5 dikurang 9 per 1 sama dengan 10 dikurang 9 per 1 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Nah, di sini limit trigonometri itu banyak rumus ya. Jadi di sini yang pertama itu ada identitas trigonometri, rumus trigonometri, jumlah dua sudut dan selisih, sudut rangkap, penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus, rumus limit trigonometri ya. Jadi di sini kita akan menjelaskan satu persatu rumus ya. Jadi di sini ada identitas trigonometri. Nah, jadi pertama itu ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, jadi itu bisa dirubah-rubah. Jadi misalnya kalau mau cari sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos 2 alfa, dan begitu pas balik ya. Yang kedua itu ada 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Terus yang kedua itu ada kosekan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan
kotangan kuadrat alfa. Dan di sini ada rumus trigonometri jumlah dua sudut dan selisih. Jadi saya ada cos alfa plus beta itu sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Terus cos alfa bin beta itu cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta plus sin. Terus yang ketiga ada sin alfa plus beta itu sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Terus kalau yang min itu sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Terus yang kelima ada tan alfa plus beta itu tan alfa ditambah tan beta per 1 min tan alfa tan beta. Terus yang terakhir ada tan alfa min beta itu tan alfa min tan beta 1 plus tan alfa tan beta. Jadi bedanya tuh cuma di plus minusnya aja di setiap cos. Bedanya cuma plus minus, sin beda plus minus, walaupun di sini juga beda tan di plus minusnya juga. Terus ada sudut perangkap juga di sini. Ada contoh sin 2 alfa. Nah, itu bisa dijadiin 2 sin alfa cos alfa. Terus yang kedua itu ada cos 2 alfa. Itu ada 3 cara. Itu cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa, atau 1 kurang 2 sin kuadrat alfa, atau 2 cos kuadrat alfa bin 1. Terus yang terakhir itu ada yang tan 2 alfa itu sama dengan tan alfa dikurang 1 tan kuadrat alfa. Dan itu ada penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Itu ada sin alfa plus sin A ditambah sin B. Alfa sama A itu sama, beta sama B itu sama. Nah, jadi di sini kita coba pakai A sampai B. 2 sin, jadi 2 sin kurung A plus B dibagi 2, terus cos A min B dibagi 2. Nah, jadi di sini biar cepat, ini kan plus. Nah, kalau plus itu ada sin sama cos. Kalau ini di sini rumusnya itu min, itu bedanya di cos sama di sin, jadi tinggal dibalik doang. Kalau di sini ini kan plus cos A plus cos B, itu berarti di sini dua-duanya cos. Nah, terus kalau cos A min cos B itu tinggal ditambahin min 2 sin sama sin. Dan dalam kurungnya ini sama, yang pertama itu harus plus, yang kedua itu harus min. Kita di sini yang terakhir itu adalah rumus limit trigonometri. Jadi limit x mendekati 0 itu sin ax per bx, atau limit x mendekati 0 ax per sin bx itu sinnya kita abaikan saja, jadinya a per b. Sama kayak tan, jadi tannya kita abaikan juga, jadi a per b. Nah, di sini juga sin ax per sin bx sama dengan kayak limit x mendekati 0 tan ax per tan bx sama dengan a per b ya. Terus habis itu yang terakhir ada sin ax per tan bx itu sama aja kayak tan ax per sin bx itu sama dengan kayak a per b. Nah, jadi di sini kita coba ke contoh soal ya. Itu limit x mendekati 0 sin kuadrat 3x dibagi 3x kali tan 3x. Nah, jadi di sini tuh kita tinggal kali sin kuadrat, berarti kita pecahin dong sin kuadrat ini jadi sin 3x dikali sin 3x. Sin 3x sama sin 3x, terus tulis lagi ya bawahnya tan sesuai sama rumus yang atas, yang sin 3x sama sin 3x itu yang ini itu sama dengan a per b, jadinya 3 per 3. Nah, kan di sampingnya masih ada nih. Nah, ini sin 3x sama tan 3x sama aja kayak yang ini nih, sin ax per tan bx itu sama dengan a per b, sama aja dong. Nah, jadi 3 juga dikali sama 3.
3 dikali 3 berapa? 9. 9 dikali 3 dikali 3 9 juga. 9 per 9 sama dengan 1. Ih, udah pada. Sekian penjelasan dari saya dari persamaan lingkaran, limit aljabar, limit trigonometri. Kalau ada belibet, salah, ya udah maafkan saya ya. Terima kasih sudah menonton.